Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh mempersiapkan Natal dengan Tuhan berkenan memasuki minggu-minggu Advent yang dimulai di minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan terus merahmati setiap kami untuk mempersiapkan Natal dengan benar, supaya kami tidak kehilangan berkat dan makna Natal yang sesungguhnya. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan berita Natal tentang kehadiran lawatan Allah dalam kehidupan Maria. Kami ingin merenungkan bagian ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memberi pemahaman yang terbaik dan benar, untuk kami boleh menikmati berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kami renungkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, rahmati setiap kami untuk bisa memahami kebenaran dan renungan Natal di minggu Advent yang pertama ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan minggu Advent yang pertama hari ini, saya mau mengangkat tema Allah melawat keluargaku. Bahan bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Saya tidak akan membacanya, tetapi saudara bisa membacanya nats ini di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, membangun dan menjalani kehidupan berumah tangga dan membangun keluarga di tengah-tengah era kemajuan teknologi informatika yang pesat dan cepat seperti sekarang ini merupakan tantangan tersendiri. Setiap kita dituntut untuk bergerak lebih cepat, bekerja lebih giat dan lebih keras, bahkan sangat keras. Semua dimensi kehidupan kita berubah dengan begitu cepat. Kita bisa lihat, dulu kita memakai telepon yang harus diputar satu nomornya. Sekarang dengan device yang disebut smartphone, kita bisa berkomunikasi kemana saja, kepada siapa aja, dan dalam kondisi apapun kita bisa melakukan komunikasi dengan baik. Bahkan bukan hanya berkomunikasi, kita bisa mengakses semua informasi
yang ada di belahan bumi manapun hanya lewat device yang disebut smartphone kita. Dan hal-hal yang saya sebutkan ini masih banyak contohnya. Dan ini berimbas pada perubahan perilaku yang juga sangat signifikan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, semua berubah dengan cepat, pesat, dan bahkan drastis. Sehingga setiap kita dituntut bergerak, bekerja, berusaha dengan cepat dan efisien. Kalau tidak, kita akan dianggap ketinggalan zaman dan bahkan kita tidak bisa lagi bersaing. Masing-masing kita dituntut bekerja lebih keras dan sangat keras supaya bisa meraih kehidupan yang layak dan bisa bersaing dengan segala hal yang ada di dunia ini. Saudaraku, kalau kita mau jujur, maka kita bisa lihat masing-masing anggota keluarga kita pasti akan disibukkan. Yang kuliah akan disibukkan dengan tugas-tugas kuliah yang berjibun. Yang bekerja apalagi dituntut dengan banyaknya beban pekerjaan yang mungkin membuat kita pulang malam. Bagaimana orang tua juga harus bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hari lepas ke hari. Sehingga ketika masing-masing anggota keluarga sibuk dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, maka pemandangan makan bareng seluruh anggota keluarga semeja makan jarang lagi terlihat. Kalau ada, itu pun dilakukan dengan kikuk dan tidak nyaman. Karena semuanya berlangsung harus cepat. Ngopi bareng dan ngeteh bareng akan menjadi pemandangan yang mungkin langka. Saudaraku, ketika kehidupan semacam ini terus berlangsung, maka masing-masing kita akan merasa capek, merasa frustrasi, dan merasa lelah. Kita butuh waktu bersendiri diri yang kita sebut rehat, atau istilah kerennya sekarang me time. Me time menjadi lifestyle atau gaya hidup. Tetapi kalau kita tidak waspadai me time ini, maka kalau masing-masing anggota keluarga kita membutuhkan me time, maka di saat yang sama simpul-simpul ikatan kekerabatan yang penuh dengan kehangatan kebersamaan pelan tapi pasti akan longgar dan bahkan rapuh. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang hambar, kehidupan yang penuh dengan keegoisan dan individualistis, kehidupan yang kering dan hanya akan menyajikan frustrasi dan kecapean tiada terkira. Lalu apa yang bisa diharapkan dari dunia dan kehidupan yang kita jalani yang seperti ini? Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Allah dengan segala rahmat dan kasih-Nya dan kesetiaannya rindu untuk melawat keluarga saudara dan keluarga saya. Allah ingin sekali menilik, menengok, melawat, dan bahkan berkarya di dalam keluarga kita masing-masing. Seperti yang dilakukan dulu kepada kehidupan Maria. Dia datang dengan membawa karunia dan menyatakan jaminan penyertaannya. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, "Hei kamu yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," kata malaikat Gabriel kepada Maria. Dan Allah yang sama juga rindu untuk melawat dan menilik rumah tangga saudara. Bayangkan, Allah yang penuh kasih ingin hadir di rumah kita masing-masing dan ingin menyatakan jaminan penyertaannya yang tidak lekang oleh waktu. Jaminan penyertaannya yang kekal, yang selalu akan menolong saudara, menjamin saudara bisa survive menghadapi kehidupan yang jahat,
yang gelap dan keras kejam ini. Allah tahu saudara butuh lawatannya. Allah tahu saudara butuh rahmat pengasihannya. Allah tahu saudara sangat membutuhkan jaminan penyertaan dari Allah sendiri. Karena kalau kita mengatasi kehidupan berumah tangga dengan kekuatan kita sendiri, dengan berbagai fakta dan realitas yang saya ungkapkan di atas tadi, maka bisa dipastikan kita akan mengalami kegagalan, bahkan kehancuran rumah tangga. Dan itu sudah terlalu banyak bukti. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Allah melawat Maria dan Allah juga melawat rumah tangga saudara. Karena Allah tahu dunia di mana kita hidup adalah dunia yang keras. Dunia di mana kita hidup hari ini adalah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Prostitusi dan pornografi bisa diakses dengan cepat dimanapun. Kriminalitas masih marak dan angkanya selalu makin tinggi di setiap kota. Peredaran narkoba menjadi hantu yang menakutkan bagi para orang tua. Karena jangan-jangan anakku sudah memakai narkoba, bahkan menjadi pengedar narkoba. Kasus bunuh diri anak-anak di usia dini, SMA, kuliah, beberapa minggu terakhir ini, beberapa bulan ini marak terjadi. Itu menunjukkan bahwa dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan keluarga saudara? Tetapi sekali lagi, good news-nya, berita sukacitanya adalah Allah peduli dengan situasi dunia ini dan peduli dengan keluarga saudara. Dia ingin mengaruniai saudara, ingin mampir ke rumah saudara, dan ingin menyatakan jaminan penyertaannya. Tetapi kehadiran Allah ini, kerinduan Allah ini membutuhkan respon yang benar dan baik dari setiap umat yang mau dilawatnya. Mari kita belajar dari respon Maria yang tertulis di Lukas pasal 1 ayat 28. Maria mengatakan, "Aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai dan menurut perkataanmu ya Tuhan." Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini respon terbaik dan paling tepat dan sangat menyukacitakan hati Tuhan. Sehingga Allah yang ingin melawat dan ingin menyatakan rahmatnya dan menjaminkan penyertaannya mendapat lahan yang paling subur. Ketika Maria mengatakan, "Aku ini cuma sekedar hamba-Mu, jadilah sesuai dengan perkataanmu." Saudara, mari kita meresponi rahmat kasih sayang Allah yang akan mampir dan mungkin dan pasti telah mampir dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing dengan respon yang benar. Maria tahu jati dirinya di hadapan Tuhan. Dia sekedar hamba yang cuma bisa berlaku taat. Tidak ada pilihan bagi Maria. Mungkin Maria secara perempuan, seorang gadis, punya banyak pilihan. Tetapi Maria memilih satu pilihan yang benar, yaitu taat sebagai seorang hamba. Dia membuka dirinya dan hidupnya seluas-luasnya supaya perkataan dan firman Tuhan itu terjadi atas hidupnya. Dan ini yang membuat Maria akhirnya benar-benar menikmati lawatan kasih Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera dan kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu saudara menghadapi pergumulan. Saudara hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Saudara mungkin frustrasi dan Allah tahu. Dan Allah yang tahu itu adalah Allah yang peduli. Tapi mari kita responi Allah yang peduli itu dengan iman percaya dan sikap hidup yang benar, yaitu memposisikan diri sebagai hamba sehingga memberikan leluasan bagi Allah untuk bekerja menyatakan kasih dan kuat kuasanya. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara yakin bahwa Allah pasti menyertai saudara? Kalau saudara yakin Allah pasti menyertai saudara, apa nilai-nilai yang harus kita bangun di dalam keluarga kita masing-masing? Dan pertanyaan terakhir, sikap apa yang perlu kita ambil untuk mewujudkan bahwa kita adalah keluarga pribadi yang taat kepada Tuhan?
Kiranya renungan singkat ini boleh menolong kita memasuki minggu-minggu Advent dan bahkan boleh menolong kita untuk mempersiapkan Natal dengan lebih baik dan lebih benar, sehingga kita tidak kehilangan berkat dan sukacita Natal yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk berlaku dan bersikap seperti Maria yang berani memilih kehidupan yang taat di tengah-tengah banyaknya pilihan. Kehidupan di sekitar kami memang mengkhawatirkan kami, karena kami harus hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Tapi kami bersyukur, kami boleh bersyukur kalau Tuhan boleh berkenan melawat keluarga kami. Dan lewat perenungan firman Tuhan ini kami boleh merasakan Tuhan menyertai kami. Mampukan kami untuk melewati setiap fase kehidupan kami di tengah-tengah banyaknya tantangan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh mempunyai Allah Sang Immanuel, Sang penyerta ajaib kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan pengikutan dan iman kami hanya kepadamu, ya Sang Kristus. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.